Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi pada malam hari ini, saya ada satu titipan tadi dari Bapak Gembala ya tentang doa Hanukah. Nah, di sebelah sini itu catatannya tertulis Adonai, Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan. Seperti itu. Itu tadi saya dapat titipan dari Bapak Gembala supaya untuk kedepannya doa Hanukah yang disebut jangan Adonai tapi Yahweh. Begitu ya Pak ya. Oke, kita akan masuk ke dalam materi yang saya beri tema, apakah kitab Tanak itu sama dengan perjanjian lama? Atau apakah kitab Tanak itu bisa kita sebut sebagai perjanjian lama? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, di dunia ini ada banyak sekali agama ya, ada banyak sekali agama, dan masing-masing agama itu memiliki kitab sucinya sendiri-sendiri ya. Kitab suci agama-agama itu memiliki nama, masing-masing punya nama. Seperti contoh, kitab sucinya orang Hindu. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu kitab sucinya namanya apa? Weda ya. Kitab suci orang Hindu itu namanya Weda. Ditulis dalam bahasa Sanskerta. Kemudian kitab sucinya orang Buddha. Namanya apa Bapak Ibu? Tripitaka ya. Ya, ini kitab sucinya orang Buddha, bahasa Sanskerta itu Tripitaka atau bahasa Palinya Tipitaka. Nah, gitu. Orang Buddha juga punya kitab suci, ada namanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita agak aneh ya, kitab sucinya orang Kristen itu namanya apa? Mungkin kita selama ini selalu beranggapan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu namanya Alkitab. Alkitab ya, bahasanya Arab Bapak Ibu Saudara. Al itu dari bahasa Arab. Sama seperti tetangga kita, orang Muslim. Dia juga punya kitab suci namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jelas bahasa Arab, tapi bahasa asli dari kitab sucinya orang Kristen itu bukan Arab Bapak Ibu Saudara ya. Yang bikin jadi rancu, yang bikin jadi aneh itu adalah ketika kekristenan itu masuk ke Indonesia, yang menerjemahkan kitab suci itu orang Muslim ya. Yang menerjemahkan pertama kali ke bahasa Indonesia itu adalah orang Muslim, makanya disebut sebagai Alkitab ya, kitab bahasa Arab Bapak Ibu Saudara, dan terjemahannya berasal dari bahasa Jerman ya, jadi campur-campur ya. Padahal kalau kita mau tahu ya, bisa di next slide, kitab Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim ya. Jadi kitab Tanakh itu adalah kitab aslinya orang Ibrani, orang Israel. Dari zaman dulu sampai hari ini itu kitabnya valid ya, kitabnya asli, terverifikasi, tidak pernah berubah. Namanya kitab Tanakh. Kitab Tanakh itu dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah itu adalah 5 kitab Mose ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya, Beresit, Semot, Wayikra, Bemidbar, Devarim. Itu kitab Torah. Kemudian Nevi'im, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Nevi itu kitab para nabi ya. Ada Nabi Yesaya, Nabi Yeremia,
dan sebagainya, semua nabi. Kemudian Ketuvim itu adalah kitab-kitab tulisan seperti Mazmur, Amsal, ya, gitu. Lalu dari mana ada namanya perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara? Ya, bisa di next slide. Istilah perjanjian lama itu muncul karena adanya Injil, Bapak Ibu Saudara. Pertama kali istilah perjanjian lama itu muncul itu karena adanya Injil yang disebut perjanjian baru, ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi istilahnya perjanjian lama itu sebenarnya adalah tafsiran, ya. Istilah yang dibuat oleh orang Kristen. Karena apa? Karena adanya Injil. Injil itu dikatakan perjanjian yang baru. Ya, nanti di bagian akhir kita akan baca. Jadi orang Kristen ini menganggap, wah, ini ada perjanjian baru nih. Karena perjanjian baru, ya udah yang lama kita bilang lama aja, gitu. Jadi ditafsirkan sebagai perjanjian lama karena sudah ada yang baru. Padahal orang Ibrani itu menolak, Bapak Ibu Saudara. Disebut kitab Tanak itu disebut sebagai perjanjian lama. Orang Israel itu menolak. Mereka tidak terima kalau kitab suci mereka itu disebut kuno, ya, disebut lama, tidak berlaku. Itu mereka marah, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bahas satu persatu, ya. Next slide. Kitab Tanak itu adalah perjanjian kekal Yahweh dan manusia. Jadi Bapak Yahweh sendiri yang bilang bahwa Yahweh ini akan mengadakan perjanjian, dan perjanjiannya itu kekal, ya. Yang namanya kekal itu berarti tidak bisa dibatalkan, ya. Tidak ada satu makhluk di dunia manapun yang kekuatannya lebih tinggi dari Bapak Yahweh sehingga sanggup membatalkan kitab Tanak, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan klaim dari manusia, ya, tapi ini adalah ucapan dari Bapak Yahweh sendiri. Kalau Bapak Yahweh sudah berbicara, siapa yang sanggup membatalkan? Ya, tentu saja tidak ada. Tidak ada makhluk hidup manapun yang derajatnya itu lebih tinggi daripada Bapak Yahweh, sampai ucapannya itu bisa lebih memiliki kekuatan dibanding Bapak Yahweh. Itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Perjanjian kekal apa sih yang dijanjikan Bapak Yahweh? Yang pertama, next slide. Yahweh menyebut perjanjiannya dengan Noah, ya, dan semua makhluk hidup sebagai perjanjian kekal. Itu di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 9 ayat 16. Saya akan bacakan. Di sana dikatakan, dan busur itu akan ada di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjian kekal antara Elohim dengan setiap yang bernyawa, yang hidup di antara segala makhluk yang ada di muka bumi. Jadi perjanjian apa yang dibuat antara Yahweh dan Noah? Adalah perjanjian yang dilambangkan dengan pelangi, Bapak Ibu Saudara. Dan katanya pelangi itu adalah busur dari Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh tidak meletakkan busur di langit, tidak ada pelangi sampai hari ini. Tetapi kita sampai hari ini masih bisa lihat, ya, kalau habis hujan atau cuacanya mendung-mendung sore-sore, itu ada pelangi di awan. Itu menandakan bahwa perjanjian antara Bapak Yahweh dan Noah itu masih ada sampai hari ini, ya.
Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa melihat pelangi lagi, nah itu baru perjanjiannya batal. Tapi sampai hari ini pelangi masih ada, ya. Jadi perjanjiannya tidak pernah dibatalkan. Ini bukti bahwa ucapan Bapak Yahweh itu konsisten, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dicabut. Dan perjanjian ini itu sudah ada bahkan jauh sebelum ada kitab Torah, ya. Karena kitab Torah itu diturunkan melalui Mose, sedangkan ini adalah Noah, ya. Noah itu hidupnya jauh lebih lama daripada Mose. Nah, jadi sebelum ada Torah, perjanjian ini sudah ada. Kemudian yang berikutnya, next slide. Yahweh menyebut perjanjiannya dengan Abraham sebagai perjanjian kekal. Ya, jadi Bapak Yahweh juga pernah berjanji membuat perjanjian dengan Abraham, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Beresit pasal mohon maaf Bapak Ibu. Di dalam kitab Beresit pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Di sana dikatakan, "Dan aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau hingga keturunan-keturunan mereka sebagai perjanjian kekal untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi benihmu sesudah engkau. Dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada benihmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu, seluruh negeri Kanaan sebagai milik yang kekal, maka aku akan menjadi Elohim mereka." Nah, di sini Bapak Yahweh itu menyebut perjanjian antara Bapak Yahweh dan Abraham itu sebagai perjanjian yang kekal. Tandanya apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kitab Beresit 17 itu tanda dari Bapak Yahweh dan Abraham itu adalah sunat, ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak ya, bukan ibu, bapak-bapak yang disunat itu saudara memiliki hubungan dengan Bapak Yahweh, ya. Saudara mendapatkan bagian dari perjanjian antara Yahweh dan Abraham. Kalau saudara tidak disunat, berarti saudara tidak masuk dalam bagian perjanjian, ya, antara Yahweh dan Abraham. Dan perjanjian ini tidak pernah satu kali pun dibatalkan, ya. Perjanjian ini tidak akan pernah dibatalkan karena yang bikin janji itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Kemudian yang berikutnya, makna perjanjian sunat itu adalah, yang pertama adalah janji wilayah, ya. Bapak Yahweh itu sudah berjanji kepada Abraham untuk memberikan wilayah, ya. Kalau zaman dulu dikatakan wilayah tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu akan menjadi hak milik dari keturunannya Abraham. Dengan janji Abraham itu disunat dan anak-anaknya semua dan keturunan-keturunannya. Yahweh akan memberikan tanah Kanaan untuk Abraham dan keturunannya. Sedangkan kita sebagai orang goyim, ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh akan menyediakan tempat di Samayim, ya. Bapak Yahweh akan menyediakan tempat untuk kita di Samayim. Kemudian yang kedua itu adalah janji keturunan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisahnya, Abraham itu dulu tidak punya anak, ya, tidak punya keturunan. Tetapi
Bapa Yahweh memberikan janji, ya, memberi janji kepada Abraham, kamu akan memiliki anak yang sangat banyak, kamu akan memiliki keturunan yang sangat banyak, sampai keturunanmu itu tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Dan ini digenapi, ya, dari keturunannya Ishak. Kalau kita lihat di slide Bapak Ibu Saudara, itu sangat aneh sekali, ya, karena sudah tua, Abraham itu sudah tua dan Sarah juga sudah tua, tapi ternyata karena mujizat dari Bapa Yahweh bisa punya bayi, ya. Kalau zaman sekarang itu sudah viral Bapak Ibu Saudara, ya, sudah viral. Tapi yang namanya mujizat itu Bapa Yahweh yang bisa bikin. Yahweh akan meneguhkan janji keturunan, itu turun temurun untuk kepada keturunan kita. Jadi kalau kita disunat, itu otomatis keturunan kita juga akan memperoleh janji yang sama seperti janjinya Yahweh kepada Abraham, ya. Kemudian makna perjanjian sunat yang ketiga itu adalah janji relasi Bapak Ibu Saudara. Bapa Yahweh itu berjanji kepada Abraham itu supaya Bapa Yahweh itu menjadi Tuhannya Abraham. Yahweh akan berjanji, Yahweh akan menjadi Tuhannya Abraham sampai selama-lamanya dan keturunan-keturunannya sampai selama-lamanya. Kita sebagai orang goyim, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima janji ini, kalau kita menerima janji yang dijanjikan Yahweh kepada Abraham, kita juga akan menerima Yahweh sebagai Tuhan kita. Dan Yahweh juga akan menerima kita, ya, sebagai anak-anaknya, seperti itu, ya. Jadi Abraham itu dijanjikan akan membangun relasi, membangun hubungan dengan Yahweh. Dan kalau kita menerima janji ini, kita juga akan punya hubungan sama Bapa Yahweh. Kemudian next slide yang berikutnya adalah hari Sabat Bapak Ibu Saudara. Hari Sabat itu juga merupakan perjanjian kekal antara Bapa Yahweh dan manusia. Di dalam kitab Shemot pasal 31 ayat 16 sampai 17, ya. Di slide sudah ada, saya bacakan. Dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi-generasi mereka. Suatu apa Bapak Ibu Saudara? Perjanjian untuk selamanya, ya. Yang ngomong Bapa Yahweh, suatu perjanjian untuk selamanya, bukan untuk setahun, bukan untuk 2 tahun, ya, bukan untuk satu generasi, tapi untuk selamanya. Ayat 17, inilah suatu tanda untuk selamanya antara aku dan Bani Israel, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dan menyegarkan diri. Jadi perjanjian Sabat itu disebut sebagai perjanjian kekal antara Yahweh dan orang Israel. Kita sebagai orang Israel rohani, kita juga harus memelihara Sabat, karena itu adalah perjanjian antara Bapa Yahweh dan kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sebagai orang Israel rohani, perjanjian ini juga berlaku bagi kita. Jadi kalau kita sudah bekerja selama 6 hari, ya, selama 6 hari lamanya kita dikasih kesempatan untuk bekerja. Hari ke-7 itu adalah hari untuk Tuhan, ya. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Kalau kita melihat orang-orang Kristen pada umumnya, mereka ibadahnya hari Minggu, ya. Hari Minggu itu adalah hari pertama. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Rishon. Bisa disebut Rishon, bisa disebut Ehad, Yom Ehad, ya. Yom Ehad itu adalah hari pertama.
Sama seperti tetangga kita ya, saudara kita orang muslim itu menyebut hari pertama itu Ahad ya, mirip ya. Hari pertama hari Minggu itu Ahad. Kita sebutnya Ehad, Yom Ehad atau Yom Rishon. Itu hari pertama. Nah, ini cita-cita saya Bapak Ibu Saudara ya, cita-cita saya, tapi yang namanya cita-cita nggak tahu akan terwujud kapan. Tapi saya punya cita-cita ibadah yang terbesar itu adalah ibadah Sabat ya. Yang ibadah yang dilaksanakan di tempat ini yang terbesar itu adalah ibadah Sabat. Kenapa saya bisa bilang cita-cita saya? Karena sekarang ini ibadah terbesar di tempat ini masih hari Minggu Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu masih mirip seperti orang Kristen pada umumnya ya. Terlepas alasan kenapa kok kita ibadahnya Minggu, itu karena banyak alasan ya. Ada yang Sabtunya masih kerja, ada yang Minggunya itu banyak liburnya. Memang di mana-mana kan hari Minggu itu libur ya. Jadi kita bisa pakai untuk ibadah. Tetapi sekali lagi, kembali lagi, ini cita-cita saya pribadi ya, pribadi, jangan dimasukin hati Bapak Ibu Saudara, karena ini cita-cita pribadi saya. Ibadah Sabat itu ibadahnya 2 jam, 2 jam. Nggak tahu nanti mungkin loh ya, mungkin ibadahnya bisa di hari Jumat sore ya, jam 6 sampai jam 8, atau mungkin ya gimana lah, yang penting nanti Tuhan yang atur. Tapi kembali lagi, ini cita-cita pribadi ya. Kita sebagai Israel rohani itu harus melaksanakan Sabat. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Sabat ya itu bukan berarti hari Sabtu. Salah Bapak Ibu Saudara. Istilah Sabat itu artinya adalah hari raya. Sabat adalah hari raya ya, bukan hari Sabtu, bukan. Hari Sabtu itu namanya Yom Shevi'i ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Yom Shevi'i, itu adalah hari Sabtu. Tetapi ditetapkan oleh Bapa Yahweh hari ketujuh adalah hari raya, adalah hari untuk beribadah. Makanya disebut Sabat. Hari Sabat itu adalah hari raya ya. Ada Sabat mingguan, ada Sabat tahunan. Kalau besok kita merayakan Pesah mungkin ya, di bulan Maret atau April, itu Pesah itu disebut sebagai Sabat. Mau di hari apapun ya, hari Rabu kayak hari Selasa, tetap namanya Sabat. Karena Sabat itu sekali lagi adalah hari raya ya. Seperti itu. Kemudian next slide yang berikutnya, Torah disebut berlaku untuk selama-lamanya. Torah itu juga adalah perjanjian, bentuk dari janji Bapa Yahweh untuk umat manusia. Di dalam kitab Devarim pasal 29 ayat 29, saya bacakan, hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh Elohim kita, dan hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita dan anak-anak kita sampai selamanya, supaya kita melakukan semua perkataan Torah ini ya. Kata-katanya tadi adalah sampai selamanya Bapak Ibu Saudara ya, bukan 1-2 generasi, tapi sampai selamanya. Bukan sampai ada perjanjian yang lain, nggak disebut. Bukan sampai ada nanti ada perjanjian yang baru, nah Torahnya nggak usah, nggak ada seperti itu ya. Bapak Yahweh mengatakan sampai selamanya.
Mose juga mengatakan bahwa Torah ini ada sampai selamanya. Ya, Bapa Yahweh itu bukan seperti manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapa Yahweh itu tidak janji lalu diingkari, enggak. Ya, beda sama manusia. Manusia itu kalau janji bisa bohong, ya, janji bisa tidak ditepati. Sampai ada lelucon ya di internet, katanya saya janji tidak akan nakal lagi. Nanti kalau saya nakal saya tak janji lagi. Gitu ya. Itu manusia, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu terlalu mudah bilang janji. Manusia terlalu mudah bilang janji. Saya janji nanti kalau hari Sabtu besok saya tak ibadah. Waktu paginya, Sabtu paginya nggak datang, nggak bangun, nanti bilang lagi, ya saya tak janji lagi Sabtu depan, gitu. Itu manusia, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi Bapak Yahweh tidak seperti itu. Bapak Yahweh sekali ngomong, itu kata-katanya bisa dipegang sampai selama-lamanya. Ya. Jadi Torah itu disebut berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, perjanjian Bapa Yahweh dan Raja Daud itu juga perjanjian yang kekal. Ya, next slide. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 16. Di sana dikatakan, dia akan membangun sebuah bait bagi namaku, dan aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, aku akan menjadi bapa baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Ketika dia berbuat dosa, maka aku akan menghukumnya dengan sebuah tongkat dan dengan pukulan-pukulan dari anak-anak manusia. Namun belas kasihanku tidak akan diambil darinya, seperti aku mengambilnya dari Saul yang telah aku singkirkan dari hadapanmu. Dan dinastimu serta kerajaanmu akan dikukuhkan di hadapanmu selamanya. Tahtamu akan dikukuhkan untuk selamanya. Ya. Bapak Yahweh itu bilang kepada Raja Daud bahwa keturunan dari Raja Daud itu akan menjadi pemimpin sampai selamanya. Ya. Bapak Yahweh itu tidak ngomong sampai 2 raja berikutnya, enggak, tapi sampai selamanya. Bahkan sampai detik ini, orang Israel yang mau jadi pemimpin itu harus berasal dari keturunannya Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Yahweh ini ngomong sama Raja Daud itu ketika Raja Daud ini punya gagasan untuk membangun bait suci. Ya, jadi ceritanya pada masa itu, pada waktu itu, Raja Daud itu kepingin inisiatif, ya, inisiatif membuat bait suci. Kenapa? Karena pada zaman dulu Raja Daud ini berpikir seperti ini. Saya punya istana itu besar, mewah, megah, dindingnya dari batu. Tapi saya lihat baitnya Tuhan itu kok cuma pakai tenda, ya. Jelek kalau cuma pakai tenda. Jadi Raja Daud ingin bikin bait, ingin bikin seperti istana, ya, untuk Bapak Yahweh. Nah, di situ Bapak Yahweh itu seneng, Bapak Ibu Saudara. Di situ Bapak Yahweh itu seneng. Wah, ini inisiatif yang bagus. Tapi Bapak Yahweh bilang stop. Kamu tidak akan bikin bait suci buat aku. Karena apa? Karena tangannya Raja Daud itu berlumuran darah. Ya, Raja Daud itu sudah sering berperang, jadi tidak boleh bikin bait suci. Nah, sebagai gantinya, Bapak Yahweh itu bilang Salomo yang bikin. Salomo akan bikin bait suci buat aku. Nah, dan Salomo itu akan menjadi raja dan keturunanmu yang akan jadi raja. Nah, Bapak Yahweh janji di situ bahwa keturunannya Daud yang bisa jadi raja. Ya.
Bapak Yahweh menyebut tahta Raja Daud itu kekal sampai hari ini. Nah, ini sudah aturan yang baku, Bapak Ibu Saudara, di tanah Israel. Sudah aturan yang baku. Kalau pemimpin mau jadi perdana menteri, itu tidak boleh dari rakyat biasa. Itu harus dari keturunannya Raja Daud. Itu mereka sudah tahu semua, ya. Karena ini adalah perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Perjanjian antara Raja Daud dan Bapak Yahweh. Kemudian next slide yang berikutnya adalah Bapak Yahweh tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Nah, di sini adalah ayat yang dirujuk, ya. Di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 36. Di sana dikatakan, "Berfirmanlah Yahweh yang memberi matahari sebagai penerang pada siang hari, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai penerang pada malam hari, yang menggerakkan laut sehingga gelombangnya bergelora, Yahweh Sebaot namanya. Jika ketetapan ini lenyap dari hadapanku, firman Yahweh, maka keturunan Israel pun akan berakhir dari menjadi bangsa di hadapanku selamanya." Ya. Bapak Yahweh sendiri yang bilang, kalau misalkan ketetapan ini, ya, ketetapan ini itu artinya kitab Torah, ya Bapak Ibu Saudara. Ketetapan-ketetapan dari Bapak Yahweh itu lenyap dari hadapan Bapak Yahweh, maka keturunan Israel pun akan berakhir. Berakhir dari apa? Berakhir menjadi umat pilihan Bapak Yahweh. Makanya sampai hari ini orang Israel itu masih tetap memegang teguh peraturan-peraturan Torah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi selama alam semesta ini masih ada, Israel itu masih tetap jadi miliknya Bapak Yahweh. Syaratnya adalah mereka mau melakukan Torah, ya. Ketika mereka mau melakukan Torah, Bapak Yahweh tetap akan menjadi Tuhan mereka. Kita sebagai Israel rohani itu juga menerima perjanjian ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Perjanjian antara Bapak Yahweh dan umat Israel. Kita juga menerima. Kalau kita melakukan peraturan-peraturan Torah, maka kita akan menjadi umat kepunyaan Bapak Yahweh, ya. Selama kita mau melakukan Torah, kita akan terus jadi umatnya Bapak Yahweh. Dan peraturan Torah itu tidak seperti yang dibayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Peraturan Torah itu sebenarnya itu mudah, ya. Dan tanpa kita sadari, kita itu sudah melaksanakan, ya. Sebagian besar dari peraturan Torah itu kita sudah melaksanakan. Kita ambil contoh yang paling gampang, yang ekstrim. Jangan membunuh, ya. Tidak ada pembunuh yang tidak kena pidana, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai ditulis dalam undang-undang di Indonesia bahwa membunuh itu ada pidananya, ada hukumannya. Itu adalah aturan Torah, ya. Jangan mencuri. Mencuri itu juga melakukan pelanggaran Torah. Kalau kita mencuri, kita melakukan pelanggaran Torah. Sama seperti kita kalau mencuri itu melakukan pelanggaran terhadap hukum di Indonesia. Tapi itu kan peraturan yang ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh yang mungkin Bapak Ibu Saudara itu tidak tahu. Ini peraturan Torah, tapi Bapak Ibu Saudara lakukan. Sebagai contoh, yang pertama, siapa di sini yang sebelum ibadah mandi dulu? Angkat tangan, ya. Mandi sebelum ibadah itu adalah peraturan Torah. Salah satu dari 613 peraturan Torah. Mandi sebelum ibadah. Kemudian yang berikutnya yang gampang lagi, misalkan apa? Siapa di sini yang penyuka sesama jenis? Ya.
Saya harap nggak ada ya. Penyuka sesama jenis itu mur sama mur, baut sama baut. Ya, itu kita sudah melakukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Peraturan yang tidak diperbolehkan dalam Torah adalah menyukai sesama jenis. Kita secara tidak sadar sudah melakukan peraturan Torah ini, ya. Kita menghindari menyukai sesama jenis. Karena apa? Di Indonesia pun ilegal, Bapak Ibu Saudara. Karena orang Indonesia juga tahu ini aturan Torah. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menyukai sesama jenis, itu hukumannya sama seperti Sodom dan Gomora, ya. Hukumannya adalah maut, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekarang, tapi di kemudian hari. Tapi kalau sampai ada penyuka sesama jenis dan sampai berhubungan, penyakitnya macam-macam, ya. Penyakitnya macam-macam. Makanya itu adalah kematian dunia di situ, ya. Terkena penyakit itu adalah hukuman dari Bapak Yahweh karena melanggar Torah. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kita ini sudah melakukan, ya, banyak melakukan Torah. Kemudian aturan Torah lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak tahu, kalau ini peraturan Torah, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan itu adalah peraturan Torah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sebelum makan cuci tangan, itu sudah melakukan hukum Tuhan, ya. Seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa Torah itu susah. Enggak, Torah itu tidak susah, ya. Makanya Mazmur mengatakan Torah itu manis, lebih manis daripada madu, ya. Karena rewardnya besar, Bapak Ibu Saudara. Reward kita, hadiah kita itu samayim, ya. Hadiah kita itu sorga, Bapak Ibu Saudara. Kalau hadiahnya kecil, ya paling dapat kipas angin gitu ya, males, ya. Tapi karena kita ini dapatnya sorga, kita ini sudah diselamatkan, ya. Kita ini berterima kasih kepada yang menyelamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara nurut, ya. Kita ini sudah diselamatkan sama Bapak Yahweh lewat darah Yesua. Yang kita lakukan sebagai feedback atau sebagai timbal balik, kenapa kita sudah diselamatkan? Ya dengan kita nurut, ya, nurut aturan-aturan Torah, seperti itu. Kemudian next slide. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya, walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka, firman Yahweh. Next. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh. Aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini yang menjadi rujukan dari orang-orang Kristen pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin bisa kembali ke slide yang sebelumnya. Lihatlah hari-hari itu tiba, bahwa aku akan mengikat suatu apa? Perjanjian baru. Nah, ini yang dikutip oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Suatu perjanjian baru, bukan seperti perjanjian yang
telah aku ikat dengan apa? Dengan leluhur mereka. Nah, di sini dikatakan perjanjian baru, itu artinya sesuatu yang, ya, perjanjian baru itu adalah sesuatu yang baru, bukan seperti yang dulu. Yang dulu itu apa? Leluhur mereka pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, menurut tafsiran orang Kristen, perjanjian ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu apa? Torah, Bapak Ibu Saudara. Dan di sana dikatakan akan mengikat perjanjian baru, bukan Torah. Nah, ini yang menjadi kutipan dari orang Kristen, bahwa Torah itu adalah perjanjian lama, ya, ditafsirkan sebagai suatu hal yang sudah kuno, yang sudah lama. Padahal menurut ayat ini bicara tentang siapa, Bapak Ibu Saudara? Kalau next slide tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat, sebelumnya. Menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel, aku akan meletakkan Torahku di dalam batin. Ini bicara tentang siapa, Bapak Ibu Saudara? Tentang Roh Kudus, ya. Torah yang ditaruh di dalam batin. Jadi maksudnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Perjanjian baru itu adalah Roh Kudus, bukan Torah secara fisik. Tapi apa? Torahnya tetap masih ada, fisiknya masih tetap ada, masih bisa dibaca. Tapi kalau Torah fisik itu kan harus baca, ya, harus dibaca. Sedangkan Roh Kudus itu ada di dalam batin. Roh Kudus itu yang masuk ke dalam diri. Kalau kita baca Torah, kita mesti males, ya. Kita mesti males. Karena apa? Isinya peraturan, ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh. Karena apa? Manusia itu secara naluri, secara kepribadian itu tidak suka diatur, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu adalah makhluk yang tidak senang diatur. Tapi dengan adanya Torah yang dimasukkan ke dalam batin, ya, Roh Kudus yang dimasukkan ke dalam batin, manusia jadi mau diatur, ya. Jadi kalau di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus, tidak perlu dipaksa, itu pasti mau diatur. Pasti mau diatur sama Torah. Tapi kalau tidak mau diatur sama Torah berarti bisa disangsi, ya. Roh Kudus belum tentu ada di dalam diri. Seperti itu, ya. Jadi kalau di dalam batin kita ada Roh Kudus, sudah jelas kita akan memelihara Torah Yahweh, ya. Kemudian yang berikutnya, bagi orang-orang Yahudi atau bagi Yehudim, istilah perjanjian lama itu dianggap salah besar, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka itu hanya menyebutnya kitab Tanakh. Kalau merujuk pada kitab-kitab yang lama itu disebut Tanakh atau Kitvei HaKodesh. Kitvei HaKodesh itu artinya kitab-kitab suci, ya, kitab-kitab yang kudus. Nah, menurut orang-orang Ibrani, Tanakh itu sampai hari ini masih merupakan kitab suci yang sah bagi umat Israel, ya. Tidak ada istilahnya kadaluarsa, tidak ada istilahnya kitab yang sudah usang, itu tidak ada. Jadi istilah perjanjian lama itu merupakan istilah dari orang Kristen, ya. Istilah perjanjian lama itu adalah tafsiran dari orang Kristen. Sebenarnya tidak ada kata perjanjian lama.
Ya, itu hanyalah istilah teologis yang muncul untuk membedakan tulisan sebelum dan sesudah kedatangan Yesua. Nah, kalau kita ngomong masalah setelah kejadian Yesua lahir, disebutnya perjanjian baru. Kalau sebelum Yesua lahir, disebutnya perjanjian lama. Itu menurut orang Kristen. Tetapi menurut yang punya kitab itu salah, ya. Sedangkan yang punya kitab itu bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini tidak boleh ngece, ya. Kita tidak boleh kasih julukan sendiri. Wah, ini nggak berlaku nih, nggak berlaku, makanya bilang kuno aja. Ini bukan punya kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kitab ini bukan milik kita. Jangan kita kasih nama sendiri. Kitab suci mereka punya nama. Namanya kitab Tanakh, ya. Jadi kalau kita ditanyain kitab suci kita namanya apa, Tanakh dan Brit Hadasa, ya. Kitab suci kita itu namanya Tanakh dan Brit Hadasa. Tanakh itu kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim. Brit Hadasa itu adalah kitab Injil dan surat-surat, ya. Jadi sebenarnya kita kembali ke awal tadi. Kitab sucinya orang Kristen itu namanya apa? Bukan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kitab sucinya orang Kristen itu adalah Tanakh dan Brit Hadasa, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Nah, sekarang kita bahas apakah istilah perjanjian baru itu sah menurut pola Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Menurut pola Ibrani, orang Ibrani menyebut perjanjian baru itu sah, ya. Sah menurut hukum Ibrani. Mereka menyebutnya Brit Hadasa. Karena di kitab Injil dan di kitab Yeremia tadi itu juga sudah disebutkan adanya kitab Brit Hadasa. Seperti itu. Jadi Brit Hadasa itu sah, ya. Jangan dianggap kalau saya ngomongin masalah Tanakh terus saya menolak perjanjian baru, enggak, Bapak Ibu Saudara, ya. Brit Hadasa itu adalah kitab suci yang sah menurut orang Israel, ya, menurut iman kepercayaan kita. Yang berikutnya, Yesua itu juga menyebut perjanjian baru. Next, di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat yang ke-20. Saya bacakan, sama seperti itu juga cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Nah, ini adalah satu-satunya Injil yang secara langsung menyebut istilah perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah yang jadi dasar orang Kristen menafsirkan semau-maunya, ya, karena ada istilah perjanjian baru berarti yang lama bisa dibuang aja. Itu salah, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Karena tidak ada satu kata pun yang menyebutkan perjanjian lama, ya. Tanakh itu sebagai perjanjian yang lama, yang usang, yang kuno. Tidak ada, ya. Tanakh itu dibuang, itu tidak pernah ditulis, tidak pernah ada. Sebenarnya Yesua ini sudah menggenapi, ya, kitab Yeremia pasal 31 tadi, Bapak Ibu Saudara. Inilah Torah yang tidak perlu dilakukan sama kita lagi, ya. Yesua sudah menggenapi, makanya disebut Yesua itu membawa kasih karunia. Roh Kudus membawa kasih karunia. Yang dimaksud kasih karunia itu apa? Ya ini pengorbanannya Yesua, ya. Pengorbanannya Yesua itu adalah kasih karunia. Ini adalah satu-satunya Torah yang tidak perlu dilakukan lagi karena sudah digenapi. Digenapi apa? Yesua menjadi domba sembelihan, domba korban. Ya, kalau dulu umat manusia pada zaman Mose kalau berdosa itu harus
mencari korban persembahan penghapus dosa namanya, ya. Kalau mampunya kambing, dia bayar kambing, tapi kalau mampunya burung, dia bayar burung. Dan itu harus disembelih, darahnya harus dikucurkan di bait suci. Tetapi itu adalah Torah yang sudah digenapi oleh Yesua. Nah, makanya yang sebenarnya kata-kata Torah sudah digenapi itu ya satu ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan semua Torah digenapi, bukan. Maksudnya Torah sudah digenapi itu ini, ya. Kita sebagai umat yang percaya kepada Yesua tidak perlu mengorbankan darah. Kita sebagai umat yang percaya Yesua dihapus dosanya oleh darah Yesua. Bukan kita harus mempersembahkan domba lagi, ya. Tetapi perkataan ini dipelintir oleh orang Kristen karena sudah digenapi, jadi Torahnya semua tidak usah. Nah, itu yang salah. Kita itu harus mempersembahkan darah, tapi kita sudah dipersembahkan darah oleh Yesua. Yesua itu sudah jadi ganti buat kita. Itulah yang digenapi, ya. Inilah Torah yang sudah digenapi. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sekarang sudah menyebut Hashem, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang menyebut Hashem rata-rata mereka itu tidak mau mengakui adanya Yesua. Mereka tidak mau mengakui Yesua itu sebagai Tuhan. Nah, mereka yang tidak mengakui Yesua sebagai Tuhan, mereka harus tetap mengorbankan darah, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi tidak mungkin valid, ya, karena yang pertama bait sucinya tidak ada. Yang kedua, mereka itu bukan siapa-siapa, ya. Kita ini bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pergi ke Israel, misalkan, kita anggap aja hari ini ada bait suci, dan kita datang ke Israel, kita mau mempersembahkan darah penghapus dosa. Pasti kohen di sana, imam besar di sana ngomong, kamu siapa? Kamu bukan orang Israel, kamu tidak boleh mempersembahkan persembahan penghapus dosa. Ini kan untuk keluarga Israel. Jadi janganlah, ya, jangan kita menolak Yesua, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan sampai kita menolak Yesua, karena menolak Yesua sama dengan menolak keselamatan, ya. Kemudian yang berikutnya, setelah ucapan tadi, Yesua itu tidak pernah menyebut yang lama dihapus. Dari mulut Yesua tidak pernah sekalipun berkata yang lama dihapus, tidak pernah ada. Ya, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Ya, mulut Yesua sendiri bilang tidak dibatalkan. Jangan kita ngomong batal, Bapak Ibu Saudara. Kita ini bukan siapa-siapa, ya. Kita ini bukan yang punya kitab. Kita ini orang lain. Ya, kita ini cuma orang yang ngikut aja, ngikut imannya Yesua. Kalau Yesua melakukan Torah, ya kita ikuti. Yesua melakukan Torah, kita ikuti lakukan Torah. Ya, Yesua tidak menghapus Torah. Yesua tidak bilang Torah itu dihapus. Apa yang digenapi? Yesua bilang, aku datang untuk menggenapinya. Nah, menggenapi apa? Yaitu tadi, Yesua sebagai korban penghapus dosa. Ya, Yesua itu juga menggenapi Torah dengan cara Yesua itu ngajari kita bagaimana caranya kita ini melakukan Torah di dunia ini. Ya, kalau kita cuma baca-baca ke Torah, kita ini masih banyak yang nggak tahu bagaimana caranya melakukan Torah.
Tetapi Yesua itu ngajari, kalau kamu membunuh orang, kamu itu sebagai seorang pembunuh, kamu itu melanggar Torah. Tetapi Yesua berkata, kalau kamu membenci sesamamu, kamu itu sudah dikategorikan membunuh. Nah, Yesua itu ngajari kita, bahkan membenci pun tidak boleh, kok membunuh nggak boleh gitu ya. Jadi Yesua itu ngajari kita cara melakukan Torah ya. Kemudian yang berikutnya di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 19. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan sorga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan sorga. Next slide. Hanya mengabaikan satu saja di sorga itu kita sudah dianggap kecil, Bapak Ibu Saudara ya. Menurut Yesua, bukan menurut saya, Bapak Ibu Saudara ya. Menurut Yesua, kalau kita mengabaikan satu saja ya, bilang yang ini nggak usah, yang ini tidak perlu, itu kita sudah dianggap kecil, Bapak Ibu Saudara, di sorga ya. Kalau kita sampai mengajar orang-orang untuk supaya orang itu tidak melakukan Torah, tambah kecil lagi kita ya. Kalau kita sampai ngomong, wah saya ini nggak makan kosher, nah, saya makan babi, saya makan ini makan itu, nah, kamu makan babi juga boleh, itu saya dianggap kecil di sorga. Bukan saya yang ngomong, Yesua ya, Yesua yang ngomong. Kalau kita ini melakukan dan mengajarkan, kita ini mengajarkan supaya orang itu juga melakukan Torah. Yesua bilang apa? Disebut besar. Di dalam kerajaan Samayim itu Yesua itu bilang kita ini besar, kedudukannya itu besar di Samayim ya. Yesua yang ngomong ya. Kemudian yang berikutnya, pola tanah itu selalu mengacu pada perjanjian darah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Beresit pasal 15, kitab Semot pasal 14, semua perjanjian di tanah itu selalu disahkan dengan darah ya. Di dalam kitab Beresit pasal 15 itu mengisahkan perjanjian Bapa Yahweh dan Abraham ya. Seperti yang tadi kita bahas di awal, perjanjian Yahweh dan Abraham apa? Sunat. Perjanjian Yahweh dan Abraham itu disahkan dengan sunat. Sunat itu keluar darahnya ya. Darah sunat itu adalah darah perjanjian antara Yahweh dan Abraham dan keturunannya. Kemudian di dalam kitab Semot Keluaran pasal 14, perjanjian Yahweh dan bangsa Israel disahkan dengan darah apa? Darah anak-anak sulung bangsa Mesir ya. Darah anak sulungnya bangsa Mesir itu ditumpahkan sebagai perjanjian kalau Bapa Yahweh itu akan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Ada darah, Bapak Ibu Saudara ya, ada darah yang ditumpahkan. Ketika Yahweh itu dengan Adam pada zaman dulu, ketika Adam itu jatuh di dalam dosa, ada darah juga yang ditumpahkan, darahnya domba ya. Makanya yang bikin pakaiannya Adam itu Bapa Yahweh sendiri pada waktu itu. Kenapa? Karena ketika Adam itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu melihat bahwa dirinya telanjang, lalu dia bikin pakaian dalam dari daun
ya. Dari daun yang dipakai untuk bikin pakaian dalam itu tidak bertahan lama. Makanya Bapak Yahweh harus bikin pakaian dalam dari kulit. Kalau ada pakaian dalam dari kulit yang dibikin langsung sama Bapak Yahweh, ada pertumpahan darah juga, ya. Di kitab Tanakh itu polanya itu semuanya termasuk berhubungan dengan darah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian penghapusan dosa umat manusia itu juga disahkan dengan darah yang ditumpahkan di bait suci, ya, pada waktu hari raya Yom Kippur. Nah, penghapusan dosa itu digenapi oleh Yesua sendiri. Di atas kayu salib dia menumpahkan darahnya. Yesua tidak keluar dari pola kitab Tanakh, Bapak Ibu Saudara. Yesua itu tidak bikin aturan sendiri, ya. Yesua itu tidak bikin aturan sendiri. Yesua tetap pakai darah. Sekalipun darah yang dipakai darahnya sendiri, tapi tetap yang dipakai adalah perjanjian darah. Ya. Kemudian yang berikutnya, pola Tanakh itu mengacu pada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan pola Brit Hadasa itu mengacu kepada semua manusia. Ya. Kalau pada zaman dulu kitab Tanakh itu adalah kitab yang dikhususkan untuk orang Israel. Ya. Kitab Tanakh itu adalah kitabnya orang Israel. Tapi pada zaman sekarang, setelah ada Brit Hadasa, kita yang bukan orang Israel itu bisa menikmati kitab Tanakh, ya. Kita yang bukan siapa-siapa itu dikasih kitab namanya Tanakh. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Inilah konsep dari kasih karunia. Keselamatan itu adanya di kitab Tanakh. Keselamatan itu adanya di kitab Tanakh. Adanya cuma buat orang Israel saja. Tapi setelah ada Brit Hadasa, kitab Tanakh itu diberikan untuk kita supaya kita dapat keselamatan, ya. Keselamatan di dalam Yesua HaMasyiah. Sebelum Yesua lahir, Bapak Yahweh itu tidak mau lihat goyim, Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh itu fokusnya cuma sama Israel saja. Tapi ketika Yesua lahir, Yesua jadi korban penghapus dosa. Bapak Yahweh itu fokusnya bukan sama Israel doang sekarang, bukan cuma sama Israel aja, tapi sama semua manusia yang menerima tanda darah Yesua itu sendiri. Ya, inilah yang dinamakan kasih karunia. Ya, konsep kasih karunia itu bukan seperti yang beredar pada umumnya, yang di luaran mengatakan karena ada kasih karunia jadi tidak perlu Torah. Itu adalah konsep yang salah, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih karunia ada, itu karena adanya Torah. Kasih karunia ada, itu karena kita yang bukan siapa-siapa, itu bisa pegang Torah. Itu namanya kasih karunia. Ya. Itu berarti kalau kita tidak perlu Torah, seperti yang tadi saya sebutkan, berarti kita tidak punya Roh Kudus di dalam diri kita. Karena apa? Di dalam kitab Yeremia 31 tadi mengatakan, kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, sudah jelas kita akan menerima Torah dengan sukacita, ya. Yang berikutnya, kemudian apa pendapat Paulus tentang hal ini? Nah, kalau fokusnya orang Kristen ini bukan ke Yesua, tapi ke Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus ngomong apa? Menolak Torah karena lihat Paulus. Lah Paulus itu manusia, Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus itu bisa salah.
sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya bisa salah. Yesua itu Tuhan. Kenapa kita tidak lihat Yesua saja? Kenapa kita harus lihat Paulus? Ya, Yesua itu bilang Torah itu tidak pernah dihapus. Paulus juga tidak pernah bilang Torah itu dihapus. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 31 dikatakan, dengan demikian apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin, sebaliknya kami meneguhkan Torah. Paulus bilang tidak mungkin meniadakan Torah. Sebaliknya Paulus bilang kami meneguhkan Torah. Berarti Paulus juga setuju, Bapak Ibu Saudara, dengan Yesua bahwa Torah itu sampai selamanya. Ya. Kalau mau percaya, jangan percaya manusia, tapi langsung percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Jangan dibikin ribet Bapak Ibu Saudara ya. Yang berikutnya, Abraham itu sebagai argumen utama Paulus di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 10 sampai 11. Lalu bagaimana hal itu diperhitungkan? Dalam kebersunatan atau dalam ketidakbersunatan? Bukan dalam kebersunatan, sebaliknya dalam ketidakbersunatan. Dan dia telah menerima tanda kebersunatan, suatu meterai kebenaran iman dalam ketidakbersunatan, supaya dia menjadi bapak semua orang yang beriman melalui ketidakbersunatan, sehingga kebenaran dapat diperhitungkan juga kepada mereka. Bingung Bapak Ibu Saudara ya, kata-katanya itu muter-muter. Dari argumen ini Paulus itu seolah-olah berkata bahwa kalau kita mau selamat itu nggak perlu sunat ya. Makanya ini yang jadi dasar orang Kristen itu banyak yang tidak disunat Bapak Ibu Saudara. Inilah dasar dari orang Kristen tidak mau disunat. Karena apa? Karena Paulus bilang nggak usah sunat gitu ya. Seolah-olah karena Bapak Abraham itu tidak dibenarkan sebelum karena Bapak Abraham itu sebelum sunat juga dibilang benar kok. Nah, Paulus itu seolah-olah bilang gitu. Kamu tuh nggak perlu sunat. Karena apa? Abraham itu nggak disunat pun dia dibilang benar sama Bapak Yahweh. Ya iya, karena kan Abraham itu yang menerima tanda. Ketika Abraham itu sudah menerima tanda, ya semuanya harus disunat. Yang mau menerima tanda janji, ya. Sunat itu tanda, bukan dasar pembenaran. Yang ditekankan adalah Paulus itu sebenarnya tidak menolak sunat bagi orang Yehudim, tapi dia menolak pemaksaan sunat kepada bangsa-bangsa. Nah, pada zaman dulu itu beredar sebuah peraturan. Kalau mau selamat, kalau mau ikut Yesua, wajib disunat. Nah, ada kata-kata wajib. Ya karena apa? Karena itu aturan dari orang Israel. Orang Israel itu bilang, kalau kita mau menerima tamu, ya kan di kitab Mose kan ada, ya di kitab Torah. Kalau Yahweh itu bilang, kalau kamu mau menerima tamu, untuk tamu itu merayakan Paskah di rumahmu, orang itu harus disunat dulu. Nah, di sana dikatakan kalau mau menerima Pesah itu harus disunat dulu, dijalankan sama orang Israel seperti itu. Tetapi Paulus bilang tidak boleh dipaksa. Kalau nggak mau ya jangan. Kalau nggak mau jangan. Kenapa? Karena ini bukan budaya orang goyim. Sunat itu bukan budayanya orang goyim. Jangan dipaksa. Nah, Paulus bilang gitu. Tapi yang dapat tanda itu adalah orang-orang yang disunat. Itu menurut Bapak Yahweh. Jadi kita kembalikan kepada diri kita sendiri, ya. Apakah bapak-bapak ya, bukan Bapak Ibu, saya salah terus nih. Apakah bapak-bapak itu mau disunat? Mau anaknya laki-laki disunat? Itu tergantung kembali kepada bapak-bapak sendiri. Apakah bapak-bapak mau menerima tanda
perjanjian antara Yahweh dengan Abraham kembali kepada bapak-bapak sendiri. Bapak-bapak mau disunat atau tidak? Yang jelas jangan takut bapak-bapak ya. Tidak mungkin sampai putus, nggak mungkin sampai hilang, nggak mungkin. Karena sunat itu hanya mengambil kulit luarnya saja, nggak sampai hilang, nggak sampai habis, nggak. Ya, ada ilmu medis modern itu berkata sunat itu menyehatkan, ya. Ada tekniknya, ada yang pakai gunting, pakai peso, pakai laser. Kalau dulu Bapak Gembala mau bikin sunat massal di sini, pakainya tang potong Bapak Ibu Saudara ya. Tapi jangan ikut. Ya. Jadi untuk bapak-bapak yang belum disunat, saya katakan jangan takut kalau mau disunat, karena ilmu medis modern itu sudah canggih ya, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau mau disunat itu ada yang masuk ke dalam sungai ya, ada teknik nyemplung di sungai, disunat di sungai tanpa bius. Nah, itu zaman dulu ya. Zaman sekarang tidak seperti itu. Memang dasarnya manusia ini sukanya yang enak-enak saja ya. Kalau yang ribet-ribet itu biasanya ditolak. Karena memang sudah sifat dasar manusia itu adalah orang yang tidak suka diatur. Tapi kembali lagi, Paulus berkata, kalau mau jadi umatnya Yahweh, apakah harus sunat? Harus menjalani seluruh kewajiban Torah? Paulus bilang tidak perlu, kata Paulus ya. Karena apa? Karena kembali lagi Paulus itu melihat bahwa sifat dasar manusia itu tidak suka ribet, Bapak Ibu Saudara. Paulus melihat sifat dasar manusia itu tidak suka ribet. Kalau disuruh ribet dengan janji masuk surga, pasti ditolak dengan 1000 alasan. Toh surga itu belum tentu ada, katanya orang-orang goyim ya. Karena kan di dunia ini kan agama itu banyak sekali. Ada yang mempercayai kehidupan setelah kematian, ada yang tidak mempercayai kehidupan setelah kematian ya. Ada yang mempercayai setelah mati kita bisa jadi hewan, ada yang mempercayai kita setelah mati itu jadi setan, ada yang percaya seperti itu. Karena apa? Kepercayaan manusia di dunia ini tuh banyak. Nah, Paulus itu mau ngomong simpelnya, kalau mau masuk surga, percaya Yesua. Udah, itu aja. Percaya Yesua, ikutin kata-kata Yesua. Nah, itu adalah kata-kata Paulus. Bayangkan, aturan yang disuruh langsung sama Bapak Yahweh saja itu masih banyak yang dilanggar ya, apalagi aturan yang dibuat sama manusia. Makan kosher enggak? Ada yang bilang enggak ya, ada yang bilang wah makan babi itu enak. Iya, saya tahu Bapak Ibu Saudara, makan babi itu enak. Saya dulu makan babi juga, tapi ketika saya tahu tidak boleh, ya udah saya enggak akan makan babi. Karena apa? Yang nyuruh itu Tuhan saya, yang nyuruh itu kekasih saya ya, yang nyuruh itu Bapak Yahweh. Dan yang nyuruh, kalau Bapak Yahweh yang suruh itu pasti ada alasannya. Karena apa? Di dalam daging babi itu ada cacingnya ya. Kalau kita makan kepiting, makan udang kepiting itu adalah hewan-hewan pembersih laut ya. Di dalam air itu banyak sekali kotoran. Makanya kemarin ada berita udang dari Indonesia mengandung radioaktif ya, sampai masuk berita. Kita yang sudah melakukan Torah nggak pusing. Karena apa? Karena kita nggak makan udang ya. Udang itu untuk membersihkan laut, makanya jelas pasti ada radioaktifnya ya, karena radioaktif itu makanannya udang, bukan makanan kita ya. Ini pemahaman orang yang memang dalam kesehariannya mau hidup pakai aturan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Manusia itu kalau sudah terbiasa
diatur, ya. Manusia sudah terbiasa diatur. Kalau kita ini sudah terbiasa hidup pakai aturan, kita ini pasti nggak mau ngelanggar, ya. Sama seperti di jalan raya. Di jalan raya itu ada aturan yang sudah ditetapkan, aturan lalu lintas. Kalau naik motor harus pakai helm. Kalau ada perboden tidak boleh diterobos. Kalau kita sudah biasa hidup pakai aturan, itu kita nggak akan mengeluh, ya. Kita nggak akan mengeluh. Kalau ternyata kita di-stop sama polisi, ya itu karena kita salah, ya. Itu kita sudah tidak mungkin mengeluh kalau kita sudah terbiasa hidup pakai aturan. Kemudian yang selanjutnya di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 26. Itu adalah bagian yang paling keras dan paling sering disalahartikan. Dikatakan dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiah, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Dan setelah datangnya iman, kita tidak lagi berada di bawah pendidik, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasiah Yesua. Ya, dikatakan Torah itu menjadi pendidik, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah datangnya iman, kita tidak lagi ada di bawah pendidik. Bingung ya Galatia ini. Ini sering disalahartikan menjadi kalau sudah ada iman, berarti tidak perlu Torah. Nah, itu yang sering ditafsirkan seperti itu. Padahal Paulus itu sedang berkata di Galatia tentang fungsi Torah dalam membawa manusia kepada jalan Mesias, ya, bukan tentang pembatalan Torah. Jadi Torah itu dikatakan sebagai pendidik, kata Paulus. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi mengapa Paulus sering terlihat bertentangan dengan kitab Tanakh, Bapak Ibu Saudara? Next slide. Karena Paulus itu menulis untuk orang-orang goyim yang tidak terbiasa hidup dari aturan, ya. Karena orang-orang goyim ini rata-rata nggak suka diatur, sedangkan orang Israel itu dari zaman Mose, dari zaman dulu itu sudah terbiasa hidup diatur. Sedangkan orang goyim ini kan tidak ada yang ngatur, ya. Orang goyim ini tidak punya Bapa Yahweh sebagai pengatur, makanya tidak terbiasa diatur. Nah, Paulus ini nulis untuk orang-orang goyim, ya, supaya sebagai pendekatan untuk orang-orang goyim. Sebagai contoh gampang lah, kita kalau hidup di Indonesia itu ada aturan, seperti yang tadi saya sebutkan, aturan lalu lintas. Naik motor itu cuma 2 orang, 3 orang sama anak kecil. Kadang-kadang bonceng bertiga, besar semua, dewasa semua. Nah, itu adalah aturan-aturan yang dilanggar. Malah sampai ada candaan di luar sana. Aturan ada untuk dilanggar, ya. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini kan pemahaman yang keliru. Aturan itu ada itu supaya hidupnya jadi enak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita itu terbiasa hidup diatur, itu enak hidup kita, gitu ya. Kemudian naik motor sambil ngerokok, asapnya kemana-mana, abunya kemana-mana. Ada berita kalau ada seseorang yang kena abu rokok di jalan raya, itu matanya sampai buta, Bapak Ibu Saudara. Itu yang ngerokok tidak mungkin mau disalahkan, ya. Itu sudah jelas tuh, kalau di Indonesia nggak mungkin mau disalahkan. Nah, tulisan Paulus tersebut itu akhirnya lebih diterima oleh kalangan orang goyim, ya, kalangan orang Kristen. Orang Kristen ini kan goyim, Bapak Ibu Saudara, bukan dari orang Israel. Makanya tulisan Paulus ini nyaman, ya, lebih enak diterima sama orang-orang goyim. Tapi disalahartikan dengan apa?
menjadi kalau tidak melakukan Torah itu tidak masalah. Sebenarnya ini pengertian saya, Bapak Ibu Saudara. Kita ini sudah diselamatkan, ya. Kita ini sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus terima kasih, ya. Terima kasih sama yang menyelamatkan. Nah, kita terima kasihnya dengan cara apa? Ya dengan cara nurut, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, Rasul Kefa atau Petrus mengakui bahwa tulisan Paulus itu sulit dipahami, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan temennya sendiri ngomong angel gitu, ya. Baca tulisan Paulus itu wangel, ya. Dalam kitab surat 2 Petrus pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan, dan sebagaimana pada semua surat yang di dalamnya berbicara mengenai hal-hal itu, yang diantaranya ada beberapa hal yang sulit dipahami, seperti juga kitab-kitab yang lainnya. Mereka yang kurang terpelajar dan kurang kokoh memutar balikkannya ke arah kebinasaan mereka sendiri, ya. Rasul Kefa itu ngomong angel, tulisan Paulus itu bahasanya tingkat tinggi, susah dipahami, ya. Rasul Kefa mengakui susah dipahami, tapi di bagian akhir dikatakan tadi, mereka yang kurang terpelajar dan kurang kokoh memutar balikkannya ke arah kebinasaan. Jadi kalau kita memutar balikkan kata-kata Torah, itu kita sedang menuju kepada kebinasaan menurut Rasul Kefa, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi yang sering memutar balik tulisan-tulisan ini sama Rasul Kefa dikatakan kurang terpelajar dan kurang kokoh. Kurang terpelajar artinya apa? Artinya kurang banyak belajar, ya, kurang mendalami. Kalau diibaratkan tong kosong nyaring bunyinya. Yang paling banyak ngomong itu biasanya kosong. Yang paling banyak debat itu biasanya kosong, nggak ada ilmunya. Tapi kalau orang yang berilmu, yang kuat di dalam dasar imannya, itu mereka tidak suka berdebat, Bapak Ibu Saudara, ya. Kurang kokoh dalam dasar fundamental iman itu sendiri. Dasar fundamental iman itu harus dikuatkan, ya. Karena kalau kita tidak punya dasar dalam iman, itu kita sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, sebagai penutup yang selanjutnya, next, terakhir, apakah Brit Hadasa itu benar ditulis dalam bahasa Yunani? Karena tidak nyampe, ya, kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapak Yahweh, karena pada malam hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami bisa mendengarkan dengan baik, dan kami percaya kami akan melakukan segala perintah-Mu dengan baik. Kami akan mencintai Torah-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silahkan. Oh, tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapak Yahweh, karena selesai sudah rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, dan sebentar lagi kami semuanya akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau melaksanakan aktivitas kami yang selanjutnya. Biarlah Bapak Yahweh senantiasa memberkati, melindungi kami, sehingga apa saja yang kami lakukan dan kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau buat semuanya menjadi berhasil. Engkau sampaikan kami kembali kepada keluarga kami, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali kepada tujuan kami masing-masing. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam diri kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita mau sama-sama angkat tangan kita terima birkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismerecha.
Amin. Ken Yehiroso. Yair Yahweh panawelecha wichuneka. Amin. Ken Yehiroso. Isa Yahweh panawelecha wayasem lecha shalom. Amin. Ken Yehiroso. Baruch hatabair farwada pasyada diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruch peripitnecha friatmatcha frifemtecha sekaralapeka we asterotsonecha. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternamu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruch tan acha umisyartecha, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruch atabeboecha farwada beserteka, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam besem Yeshua Hamasiah waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yefareka Weismereka Yefareka Yahweh panaweleka wikudeka Yefareka Weismereka Yefareka Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.